Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, dengan temanya seseorang yang akan datang padamu dalam waktu dekat ya. Untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Tapi ingat ya, ini nggak resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya ya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat bacaan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton ataupun baru nemuin readingan tersebut ya. Jika pesannya memang ditujukan buat kamu, maka akan resonate untuk kamu setelah kamu nonton readingan tersebut. Dan readingan ini juga bersifat timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton. Dan sekali lagi ingat, karena ini general, jadi gak akan resonate untuk kamu semuanya. Ambil saja mana yang resonate buat kamu. Kalau misalkan gak resonate, berarti ini bukan untuk kamu ya, bukan energi kamu ataupun bukan untuk kamu. Oke. Sekarang kita akan lihat ya, siapakah dia ya. Seseorang yang akan datang padamu dalam waktu dekat ya. Untuk zodiak kamu, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Untuk zodiak pasangan kamu ini tidak jadi patokan ya. Yang penting di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Oke, di sini kita udah tarik 3 kartu ya. Di kartu pertama kita punya Ten of Pentacles, kemudian di kartu kedua di sini ada King of Cups, dan di kartu ketiga kita punya Five of Pentacles. Oke. Di sini aku nggak baca untuk satu versi gitu, nggak ya. Aku baca untuk satu persatu gitu ya. Satu persatu dari card ini gitu. Yang pertama kita punya Ten of Pentacles ya. Jadi aku lihat ini mungkin untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Dan seseorang ini di kartu pertama aku lihatnya seseorang ini seseorang yang cukup stabil ya dari sisi materi, finansial gitu ya. Jadi orangnya ini bisa dibilang kayak mapan gitu. Dan aku juga ngeliat ada beberapa mungkin seseorang ini seseorang yang memiliki chemistry ya dengan kamu. Jadi kayak pertemuan pertama itu seseorang ini tuh kayak terasa dekat gitu loh sama kamu, dan kamu pun juga ada rasa tertarik gitu loh sama seseorang ini. Jadi pokoknya antara kamu dengan seseorang itu chemistry-nya ada banget gitu ya. Dan kayaknya kamu tuh beruntung ya. Ini orang yang akan memberikan keberuntungan buat kamu, atau kayak istilahnya gini, kamu ketemu dengan seseorang ini karena aku bacanya untuk potensi ya, ada potensi ke dalam hubungan sebuah percintaan gitu. Nah di sini aku ngeliatnya kayak kehadiran seseorang ini, kalau misalnya kamu jadi dengan orang ini ya, ini kayaknya tuh semacam memberikan keberuntungan gitu loh. Banyak hal-hal baik yang akan datang ke kamu gitu. Dan juga orang ini bisa kayak untuk hubungan jangka panjang gitu loh ya, seperti itu. Dan ada King of Cups yang dimana seseorang ini seseorang yang sangat penyayang ya. Orangnya juga perhatian, kemudian orangnya juga tulus, mungkin orangnya juga suka menolong, suka membantu, suka memberi gitu ya. Untuk umurnya mungkin sekitar seumuran dengan kamu ataupun lebih tua dari kamu. Tapi yang jelas di sini aku lihatnya sih lebih ke orangnya 30 ke atas ya umurnya. Karena dari segi umur tuh kayak gitu, 30-an ke atas gitu. Dan di Five of Pentacles aku ngelihat seseorang ini tuh seseorang yang mungkin ada perbedaan dengan kamu ya, dari segi adat, budaya, agama, ataupun mungkin dari segi materi, finansial, kayak macam perbedaan status gitu ya, bisa seperti itu gitu. Dan juga ya mungkin orangnya cukup tajir dan kamu orang yang biasa-biasa aja atau sedang-sedang aja gitu. Yang jelas dia itu orang yang lebih kaya dari kamu lah, aku ngeliatnya lebih gitu ya. Tapi ada mungkin bisa vice versa ya, yang dianya mungkin kalau dari segi finansial mungkin lebih baik dari kamu gitu. Cuman kalau aku lihat dari sini sih lebih ke dianya ya. Dianya lebih banyak gitu loh, lebih banyak
Kalau dari segi finansial atau mungkin seperti yang aku bilang tadi, mungkin dia punya status gitu ya, kemudian mungkin dia dari keluarga yang berada, kayak ya kaya lah kayak gitu istilahnya. Dan aku juga ngeliat ada beberapa di sini yang dia ini ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena belum tentu resonate untuk kamu semua gitu. Aku ngeliat ada juga beberapa di sini, nggak semua. Dia ini pernah mengalami situasi yang kurang baik dalam hidupnya ya. Mungkin dia pernah terpuruk, pernah jatuh miskin, ataupun pernah mengalami pokoknya situasi di mana dia itu harus sangat-sangat berjuang gitu loh untuk kehidupan dia, untuk menjadi yang lebih baik gitu loh. Contoh yang misalkan ya, kalau dia memang betul-betul orangnya kaya ya, orangnya mapan, nah itu tuh dulunya sebelum dia menjadi orang yang kaya seperti itu gitu ya, itu tuh dia pernah dalam keadaan yang benar-benar sangat terpuruk, di bawah banget gitu loh ya. Contohnya seperti itu gitu. Dan ada beberapa mungkin dia ini kehilangan keluarga ya, mungkin entah orang tua ataupun sosok yang pernah dia sayang gitu, sosok yang pernah dia sayang, entah suami atau istri kayak gitu. Oke, entah ini ditinggal meninggal ataupun memang pergi gitu ya. Dan bentar, aku ngeliat untuk beberapa di sini kamu sudah kenal dengan seseorang ini ya. Kamu sudah kenal dengan seseorang ini. Mungkin dulunya kamu pernah sempat dekat gitu dengan seseorang ini gitu. Entah selama ini kamu gak ada komunikasi, no contact, atau memang orangnya pergi dari kamu, gak ada perpisahan, ataupun di sini memang ada situasi di mana mengharuskan kamu dengan dia untuk mengambil jalan sendiri-sendiri gitu loh. Oke. Atau kayak gini, dulunya dia memang pernah deket sama kamu tapi nggak jadi pasangan ya, nggak harus jadi pasangan gitu. Mungkin memang kamu deket sama seseorang ini tapi situasinya waktu itu tuh berbeda gitu loh. Mungkin dia ada kayak rasa-rasa srek gitu, tapi dia nggak berani terlalu mengeksplor gitu ya perasaan dia. Mungkin kamu pun juga sama gitu, karena posisi kamu dengan dia itu mungkin dulunya kayak berbeda. Contoh misalkan ya, dulu kamu punya pasangan, dia punya pasangan kayak gitu. Tapi ada di mana mungkin kamu untuk beberapa aja ya, nggak semua, mungkin ada yang masih kayak berhubungan gitu, tapi berhubungannya ini bukan berhubungan yang kayak gimana gitu, enggak ya, tapi mungkin kayak kalian tuh masih sering chat tapi kayak temen gitu, temen aja gitu loh, nggak ada rasa-rasa gimana atau gimana itu nggak ada gitu loh. Tapi mungkin ada titik di mana kamu berpisah dengan pasangan kamu, dia berpisah dengan pasangannya. Nah kemudian inilah ya, karena mungkin kalian sama-sama saling ya seperti yang aku bilang tadi, mungkin di awal kalian memang udah menjalin sebuah kedekatan gitu ya. Jadi kayak mungkin ada rasa-rasa kayak kecocokan di situ gitu loh ya. Makanya kayak seseorang ini tuh punya ini sama kamu gitu loh, punya keinginan untuk mendekat sama kamu atau mendekati kamu, katakanlah seperti itu ya. Ada beberapa seperti itu di sini, seseorang yang sudah kamu kenal gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini kita punya the devil ya, the devils. Ya, ada beberapa di sini memang seseorang ini punya trauma di masa lalu ya. Ada yang masih mungkin masih dia bawa juga ya saat ketemu dengan kamu, tapi itu nggak masalah karena mungkin, tapi bisa kebolak-balik ya. Bisa kamunya yang masih punya trauma masa lalu, kemudian kehadiran seseorang ini tuh kayak membantu kamu melepaskan itu gitu ya, kayak ibaratnya membantu kamu healing lah, seperti itu. Tapi ada beberapa yang mungkin dianya yang masih punya trauma masa lalu gitu. Walaupun mungkin dia kayak tertarik ya, ada ketertarikan gitu ya dengan kamu, cuman mungkin dia tidak terlalu terbuka gitu ya tentang perasaan atau yang dia rasakan ke kamu gitu. Dan untuk beberapa juga seperti yang aku bilang tadi, ini seseorang yang sudah kamu kenal ya, dulunya kamu pernah bertemu, tapi saat itu tuh mungkin ada yang seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamunya sudah punya pasangan atau dianya sudah punya pasangan gitu, tapi kayak jadi perasaan itu tuh kayak ditutupin gitu loh ya,
tapi bisa dianya ya, bisa dianya, dan kamunya yang sudah punya pasangan gitu. Makanya dia tuh kayak menutupi perasaan yang dia rasakan sama kamu. Jadi mungkin kayak selama ini tuh kayak kalian jalin hubungan kedekatan tuh kayak cuma teman doang gitu loh, karena dia tahu posisinya di mana gitu loh. Karena aku ngeliat di sini seseorang ini tuh seseorang yang bisa dibilang baik lah ya gitu, karena dia tahu posisinya gitu loh, bahwa kamu sudah punya pasangan, jadi nggak mungkin lah merebut lah, katakanlah seperti itu ya. Makanya kamu kayak mungkin berteman aja lah sama seseorang ini gitu. Tapi ketika dia tahu bahwa kamu sudah berpisah dengan pasangan kamu, nah seseorang ini tuh kayaknya bakal ada effort gitu loh, bakal terbuka gitu loh tentang apa yang dia rasakan ke kamu selama ini gitu. Oke, dan ada beberapa di sini yang aku rasa hati-hati ya. Mungkin dia juga bukan orang yang baik. Ada beberapa yang seperti itu. Bukan orang baik maksudnya gini, orang ini tuh kayak deketin kamu itu tuh karena sesuatu ya, kayak mungkin karena nafsu doang ataupun karena sesuatu lah yang dia inginkan dari kamu. Karena aku juga ngeliat mungkin seseorang ini tuh punya pasangan ya, sudah punya pasangan, kak dia tuh sudah menikah gitu loh. Jadi kayak deketin kamu itu hanya untuk mungkin entah untuk obsesinya dia atau memenuhi egonya dia ataupun nafsunya dia, pokoknya seperti itulah gitu loh ya. Ada sesuatu yang ingin dia dapat dari kamu gitu ya. Jadi hati-hati, ada beberapa yang seperti itu di sini. Untuk zodiak dia Capricorn ya, tapi nggak berpatah pada zodiak. Oke, dan di sini kita punya Page of Swords untuk kartu yang terakhir. Ya, seseorang ini seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa yang cuma main-main doang ya. Mungkin umurnya lebih muda dari kamu, sosoknya kekanak-kanakan, dan ada beberapa yang di sini mungkin kayak agak jengkelin gitulah ya. Mungkin kamu juga ada, kalau yang kamunya peka ya, ini kamu juga akan kerasa kok gitu loh. Kamu akan tahu kok apakah orang ini tuh deket sama kamu hanya serius atau main-main doang gitu loh ya. Memang dianya bener-bener suka sama kamu ataupun hanya main-main doang, istilahnya gitu ya. Itu kamu tahu kok di sini ya. Jadi hati-hati ya, untuk beberapa aja di sini, nggak semua gitu ya. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena yang aku bacaan ini belum tentu resonat untuk kamu semua ini. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Gemini, Libra, Aquarius ya, tapi sekali lagi nggak jadi patokan untuk zodiaknya. Ada beberapa yang seseorang yang nggak ada komunikasi dengan kamu ya. Ada yang beberapa mungkin kamu pernah di ghosting ya dengan seseorang ini gitu. Ini akan ada komunikasi lagi dengan seseorang ini ya. Orang yang dulunya ninggalin kamu, cuekin kamu, mengabaikan kamu di sini, nggak peduli sama kamu, dialah yang akan kembali gitu. Tapi kalau misalkan kamu bertanya ya, apakah kira-kira seseorang ini kembali itu mungkin akan menyadari kesalahannya atau ini dan itu gitu. Aku rasa belum cukup dewasa seseorang ini ya. Kalaupun dia menjalin hubungan lagi dengan kamu atau komunikasi lagi ataupun memang deketin kamu lagi, ini dia bakal ghosting lagi nantinya gitu loh. Jadi hati-hati dengan seseorang yang ini satu ini gitu ya. Ini kamu sudah kenal ya siapa dia, kamu udah tahu sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu agak-agak siapa lah gitu ya, kira-kira siapa lah gitu ya, itu kamu tahu sendiri di sini. Jadi hati-hati ya dengan seseorang ini gitu ya. Untuk kamu yang mungkin pernah seperti ini ya, hubungannya kayak di ghosting, on off datang dan pergi sesuka hati, sesuka jidat dia gitu ya. Ya buat apa sih kalau kamu nyarinya yang serius-serius gitu ya, nggak usah lagi lah dilayanin orang-orang yang seperti ini gitu. Cari aja yang lebih serius gitu kalau niatnya kamu cari serius gitu ya. Walaupun mungkin kamu sayang lah, cinta lah, ataupun mungkin kamu melihat dia dari sisi lain. Contoh misalkan ya, mungkin dia orangnya tajir ya, dari tampang pun oke gitu. Tapi kalau kelakuannya buat nyakitin kamu seperti itu, ghosting ya, sesuka hati datang lalu pergi ya, buat apa gitu loh. Kamu cari aja yang lebih gitu, yang lebih maksudnya yang serius lah gitu. Kamu pengennya serius ya cari yang serius gitu. Kalau orang yang main-main ya nggak usah lah gitu. Kamu kan sakit hati sendiri, nanti patah hati sendiri gitu. Oke. Ini saja yang aku sampaikan buat kamu ya. Sekian dulu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.